Ya. Lopatnya yang belum dirumuskan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada pembelajaran pagi hari ini ada 4 pemateri atau 4 guru yang akan menjelaskan tentang materi Ria dan Jepang. Jadi ada Ibu Ainun, ada Ibu Olive, Ibu Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diulang lagi ya salamnya biar makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah kita ditempatkan di tempat dan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap pada pagi hari ini kita dapat belajar dengan semangat dan bahagia, oke? Selanjutnya, Ibu akan penghabisan dulu ya. Di antara kalian yang hadir silahkan mengangkat tangannya. Dulu di atas. Yang pertama adalah Rizky Kurniawan. Hadir, Bu. Yang kedua Deno Firasini. Hadir, Bu. Ketiga Olivia Asa. Hadir. Terima kasih. Jadi semua hari ini sudah hadir ya. Oh ya, tadi kan langsung absen nih. Kita lupa berdoa. Jadi sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke anak-anak, jadi pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang nifak dan ria. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu lihat dulu nih kesiapan belajar dan kebersihan kelas kalian. Coba dilihat itu di bawah kursi dan mejanya. Masih ada sampah yang tergeletak atau sampah yang berhamburan? Jika ada, silahkan membuang ke luar ya, ke tempat sampah. Oke. Nah, jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang nifak dan ria. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu sebelum kita memasuki ria dan nifak. Bab apa itu? Ada yang tahu? Salah. Dia sih kurang tepat maksudnya. Maaf. Oh iya. Perilaku tercela. Agak salah, cuman gimana ya? Kurang tepat ya anak-anak. Jadi yang betul adalah iman kepada malaikat Allah dan iman kepada selain malaikat Allah. Paham? Oke. Selanjutnya karena sudah paham semua kan
adalah contoh-contoh perbuatan ria dan nifak. Yang ketiga adalah dampak negatif dari perbuatan ria dan nifak. Jadi pola pembelajaran yang ibu gunakan atau model pembelajaran yang ibu gunakan dalam pertemuan pagi ini ialah model problem based learning, yang dimana guru-guru tersebut akan guru-guru kita akan memberikan suatu permasalahan kepada kalian dan kalian didiskusikan itu bersama-sama dengan membentuk tim bersama. Oke. Baik, Bu. Oke. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Bapak Rehan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bapak-bapak, anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya pengen tahu nggak sih apa bedanya ria sama nifak? Atau tahu nggak ria itu apa? Nggak tahu, Pak. Tahu. Baik, di sini tahu nggak youtuber? Tahu nggak? YouTuber, contoh ya, YouTuber Yonglex misalkan, pasti mereka mengincar komen dan like, subscribe juga. Contoh ya, perbuatan ria yang bisa ditemukan di YouTuber. Contoh, saya lagi nge-vlog misalkan, saya bagi-bagikan makanan. Hari ini saya akan bagikan makanan, takjil, berbuka puasa dan segala macam. Tapi ketika saya sudah matikan videonya, saya ambil lagi takjilnya. Artinya apa? Saya hanya pengen mencari likes dan komen. Hanya pengen memamerkan ibadah. Itulah yang disebut dengan ria. Yakni memamerkan atau memperlihatkan. Nah, adapun nifak itu artinya apa? Yakni ketika dia berbicara maka dia berbohong. Jika dia berjanji dia tidak. Baik, untuk lebih lanjut mari kita sama-sama nonton video dari contoh perilaku ria. Mohon perhatikan anakku yang dari sana. Halo anakku yang dari sana. Ya, tolong diperhatikan bapaknya ya. Bapaknya videonya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya lakukan bermain dan konsep sholat yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000. Haji Gofur sebesar 300.000. Bapak Eko sebesar 275.000. Pak Manto 15.000. Mas, nyumbang kok disebut-sebut itu karena iya atau itu namanya? Iya toh? Hamba Allah 300.000. Nah, yang itu kayak gitu. Hamba Allah itu saya. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf Mas, baru sempat ngasih sekarang. Tentu saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, itu adalah perbuatan daripada ria. Kalian harus tahu apa dampak negatif dari ria itu. Apa yang bisa timbul dari dampak negatif dari ria itu, yakni hubungan sosial kita bagaimana, apakah ibadah kita juga akan diterima oleh Allah atau seperti apa. Oleh karenanya hari ini Bapak pengen menjelaskan juga tentang nifak ya. Nifak itu artinya apa? Tadi berbohong apabila dia mengucapkan. Contoh, kalau orang itu pengen mendapatkan pujian dari manusia, tapi karena
mengambil ibadah dengan cara keimanan. Dia berbohong atau dia secara tidak sengaja, atau istilahnya adalah munafik. Nifak itu adalah sifatnya orang yang disebut dengan munafik. Bapak pengen kalian mengambil atau mendiskusikan tentang satu kasus. Nih tolong kakinya dirapikan ya anak-anak. Nah, saya pengen membagi kelompok dulu, nanti kalian diskusikan. Saya pengen bagi kelompok mulai dari, siapa tadi namanya? Nah, Java. 1, 2, 3, satu kelompok. 1, 2, 3. Kelompok kedua. 1, 2, 3. Kelompok ketiga. 1, 2. Kelompok keempat. Baik. Adapun kasus contohnya, kita perhatikan di sini. Nah, bentar ya. Nah, baik, perhatikan. Ada yang namanya Ahmad, Bapak kenalkan, namanya Ahmad. Dia sering rajin banget sholat di masjid, tetapi hanya ketika ada orang. Kalau dia sendiri dia jarang sholat. Namun ketika ia berkumpul dengan teman-temannya, ia mengaku bahwa jika ia suka sholat 5 waktu di masjid. Padahal sebenarnya Ahmad tidak benar-benar sholat 5 waktu. Nah, dari kasus ini, kalian yang kelompok itu, ayo jawab pertanyaan dari Bapak. Apa yang salah dalam sikap Ahmad? Apakah dia riaknya di sebelah mana? Apakah dia nifak atau munafik? Munafiknya di sebelah mana? Kemudian apa dampak dari riya dan nifak itu? Kemudian juga bagaimana cara menghindari sifat riya dan nifak itu? Dari contohnya si Ahmad, karena mukanya Ahmad mukanya dua. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Ya, seperti itu ya. Saya akan berikan waktunya mulai dari sekarang untuk berdiskusi. Saya akan mempersilahkan kepada Ibu Olive untuk memasuki waktu dan ruangnya untuk memimpin belajar. Terima kasih Pak Rehan. Oke, bagaimana anak-anak semuanya sudah berdiskusi mengenai permasalahan yang tadi Bapak Rehan sampaikan? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu minta masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan, Ibu juga harap masing-masing kelompok untuk menyelipkan dalil di setiap hasil diskusi tersebut, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Kenapa kita butuh dalil? Karena di dalam Islam kita tahu betul untuk memperkuat argumen kita harus menyertakan dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Oke, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Mungkin kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang menjadi perwakilan? Silakan maju. Siapa namanya? Siapa, Bu? Oke, silakan. Satu, Ibu. Ini dia semuanya kan, Bu? Iya. Hasil dari kelompoknya. Oke, sebelum Nadapa menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya, Ibu harap teman-teman yang lain, anak-anak yang lain memperhatikan, menghargai teman yang presentasi. Karena nanti Ibu bisa menanyakan secara random siapa yang menyimpulkan dari apa yang disampaikan dari kelompok 1. Oke, silakan, Bapak. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Habib dari kelompok 1. Jadi berdirinya saya di sini ingin memberikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya terkait kasus yang sudah dijelaskan sama Bapak Rehan tadi. Yang pertama, apa yang salah dari sikap Ahmad? Yang salah dari itu, sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kita langsung ke kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang presentasi? Oke, siapa namanya? Wildan. Oh, Wildan. Silakan Wildan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Wildan dan
karena kita sudah mendengarkan hasil dari diskusi anak-anak semua baik dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Berarti kesimpulannya, Ria itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Ria itu apa? Oke, siapa namanya sayang? Nama saya Oke, silahkan Novi. Apa itu Ria? Iya, itu pengen dilihat orang Bu. Kayak kita beribadah tapi tujuannya pengen dilihat orang. Pengen dipuji orang. Teman-teman semua setuju dengan pendapat dari Nadia? Setuju. Jadi Ria itu adalah berbuat kebaikan tapi karena ingin dipuji, dilihat. Oke. Kemudian Nifak, apa itu Nifak? Siapa yang bantu? Oke, mungkin Cahaya ya namanya ya? Iya. Oh Hanifah. Hanifah boleh bantu? Apa itu? Iya nggak apa-apa. Jadi nifak itu adalah orang munafik. Jadi ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Jadi apabila dia berkata Ya, stop dulu. oh ya. Katanya Hanifah, munafik itu ciri-cirinya 3. Ada yang bisa bantu Ibu untuk melanjutkan penjelasan dari Hanifah? Apa 3 ciri-ciri? Rizka Bu, Rizka. Kayaknya yang nunjuk deh yang bisa. Namanya siapa? Nama saya Handa. Handa, ciri-cirinya munafik itu apa? Kalau dia berkata, dia bohong. Oke. Kalau tiga-tiganya Bu. Iya. Kalau dia berbuat, dia Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita lanjutkan kesimpulan ataupun intisari dari Bapak Rahmat. Oke. Silakan Bapak Rahmat. Langsung saja anak-anak kita akan mempertegas terkait tentang Ria dan Nifak. Jadi pada umumnya Ria itu secara bahasa kita kenal sebagai Ya'o, yang berarti orang yang menampakkan orang atau yang memperlihatkan dan menyanjung amal ibadahnya. Tapi secara istilah Ria itu bisa kita katakan bahwa orang Ria itu ingin disanjung dan memperlihatkan amal ibadah atau amal solehnya. Sedang ini dan ini Nifak. Nifak ini adalah orang yang menampakkan amal ibadahnya tapi menyembunyikan bagaimana kekufurannya, itu secara bahasa. Tapi secara istilah atau terminologinya bahwa nifak itu mungkin sekian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu guru, itu dipersilakan maju ke depan. Jadi marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kami dan anak-anak semuanya tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu dan sampaikan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.